Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 9. Ingin melakukan kunjungan di sebuah pondok pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Mahasiswa UNU Yogyakarta. Mau tahu selanjutnya? Sekarang kita sudah berada di Pondok Pesantren Mahasiswa UNU Yogyakarta. Mau tahu kelanjutannya? Come on. Apakah saudara hafal Pancasila? Alhamdulillah, saya mulai dari TK bahkan sudah dikenalkan dengan apa saja butir-butir Pancasila, bahkan kita dikenalkan dengan nilai-nilainya, dan alhamdulillah sampai sekarang mulai dari sila 1 sampai 5 saya benar-benar hafal. Apakah Anda mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Mengenai hak dan kewajiban sejauh ini alhamdulillah saya mengetahui, diantaranya kalau hak ialah kita harus mendapatkan jaminan kehidupan yang layak dan pendidikan yang layak maksimal 9 tahun sebagaimana aturan pemerintah. Sedangkan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara ialah ikut menjaga keamanan dan kestabilan kerukunan di antara warga negara. Bagaimana pendapat Anda mengenai toleransi beragama di masyarakat? Sejauh ini melihat perkembangan situasi di dunia, indeks toleransi di Indonesia ini sangat tinggi. Bagaimana pemimpin yang ideal menurut Anda? Tentang kepemimpinan, di sini saya akan menggunakan atau mengambil dari kepemimpinan dalam sisi Islam. Kita di sini akan mengambil contoh dari kepemimpinan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi. Yang pertama adalah sidik. Seorang pemimpin itu harus sidik, yang artinya jujur, transparansi kepada semua anggota, kepada seluruh masyarakat atau kalangan di bawahnya yang menjadi anggotanya. Yang kedua, harus memiliki sifat amanah, yakni dapat dipercaya. Ketika kita sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mengelola program-program dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan tidak berkhianat, dalam artian kita tidak boleh tidak menjalankan tugas-tugas atau program-program yang telah kita sepakati bersama. Yang ketiga adalah tabligh. Di sini yakni menyampaikan. Maksudnya menyampaikan di sini, kita seorang pemimpin harus benar-benar terus berkomunikasi kepada masyarakat atau bawahan kita. Jadi jangan sampai kita itu egois, mengurusi apa-apa kita sendiri yang mengurusi, tidak melibatkan elemen masyarakat. Terus selanjutnya yang keempat yakni fatona. Fatona di sini cerdas. Cerdas di sini bukan berarti kita harus pintar, tapi bagaimana kita harus membuat kebijakan seperti ini yang pas. Jadi fatona di sini bukan berarti kita harus bergelar yang tinggi, harus profesor, tidak, tapi bagaimana kita tahu langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan ketika kita sudah masuk atau kita sudah ditunjuk jadi seorang pemimpin. Menurut Anda, apa yang menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesatuan dan solidaritas dalam masyarakat Islam masa depan? Jadi kita harus membuat suatu perkumpulan. Jadi jangan sampai kita ini membuat perkumpulan sendiri-sendiri. Kita harus membuat satu kelompok yang mana di situ di dalamnya isinya itu dari berbagai kelompok-kelompok atau elemen-elemen yang ada. Sehingga ketika kita sudah kuat dalam struktur kita atau perkumpulan kita, maka ketika menghadapi cobaan apapun atau rintangan dan hadangan apapun, maka kita akan siap bagaimana melawan ketidakadilan atau ketidakbenaran. Jadi salah satunya yaitu membuat suatu perkumpulan dan menyatukan dari kelompok-kelompok yang ada.
Apa peran budaya literasi dan pendidikan informasi dalam menjaga kearifan lokal dalam permasyarakatan Islam? Tentang literasi, dan alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah diterapkan dan dikenalkan tentang bagaimana menggunakan literasi digital yang baik, penggunaan literasi teknologi yang baik. Maka dari itu tentang pendidikan tersebut dalam pandangan Islam itu sangat penting sekali. Bagaimana seseorang itu atau dari kalangan kita mengetahui betapa pentingnya mengetahui literasi tersebut karena sangat bermanfaat untuk kegiatan di masa yang akan datang. Menurut Anda, bagaimana keterkaitan antara Al-Quran atau hadis dengan masyarakat masa depan? Tentang keterangan dalam hadis atau Al-Quran sudah banyak diterangkan tentang bagaimana seseorang itu berkehidupan atau bersosial yang baik. Banyak pesan-pesan Nabi dalam hadis yang menerangkan tentang bagaimana kita ini sebagai seorang muslim jangan selalu mengembangkan diri secara personal, tapi juga harus ikut andil dalam proses berkehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Dan apa harapan Anda mengenai masyarakat Islam di masa depan? Harapan saya terhadap masyarakat Islam di masa depan, bagaimana seorang muslim itu benar-benar tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai keislamannya. Jangan sampai nilai-nilai atau moral atau etika kita itu merosot karena perkembangan zaman. Zaman mengatakan seperti ini, kita malah ikut terjerumus ke dalamnya, ke dalam hal-hal yang negatif. Maka dari itu, di sini saya mengharapkan dan berpesan kepada semuanya, terutama generasi-generasi yang masih di bawah umur, dalam artian generasi milenial atau Gen Z, harus benar-benar mempelajari nilai-nilai agama Islam secara kuat dan teguh agar tidak terpengaruh dengan apa-apa yang buruk di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.